persiapan menjelang 2024 Pak. Kami doakan semoga sukses dan lancar gitu. Iya. Nyampe ke Mbak Puan nanti kamu. Maksudnya Mbak Puan dengan beliau gimana? Nah. Ganjar gimana? Nggak dapat. Oh nggak dapet ya. Oh nggak dapet ya. Kemudian. Lah saya tak nyambut gawe ngurusi rob ya lah. Saya tak nyambut gawe ngurusi minyak goreng. Saya sudah bolak-balik bilang sebagai ketua umum yang diberi hak oleh Kongres Partai, bukan Rakernas, yang mempunyai hak prerogatif. Pas capres itu, capres itu PD udah jelas. Itu urusannya ketua umum, urusannya Bu Mega. Saya Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian BUMN. Dalam rapat tersebut hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya. Ada apa sih di internal PDI Perjuangan? Kenapa Ganjar Pranowo itu sepertinya dibuang? Bukankah dia salah satu kader terbaik partai? Saya bicara di sini bukan dalam kapasitas saya mendukung Pak Anies Baswedan atau enggak, tidak. Tapi ini ada dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Kalau soal capres, ya Pak Menteri, kami jelas. Partai kami punya calon Bu Puan Maharani. Partai kami punya calon Bu Puan Maharani. Sehingga kami bilang bahwa ini bukan soal mendukung tidak mendukung, tapi soal kepentingan bangsa dan negara. Ganjar bisa dibilang batu sandungan terbesar dan dibuatlah skenario-skenario untuk menyingkirkan Ganjar Pranowo dari bursa calon presiden. Apalagi PDI Perjuangan sekarang memegang tiket terbesar pencalonan presiden. Kemarin saya dibully seluruh Indonesia, Wah, gubernurnya nggak mampu, emang nggak mampu. Harusnya Anda seperti yang itu, gitu. Itu lebih hebat. Wah, kalau itu jelas lebih hebat. Saya emang nggak ada apa-apanya. Gitu. Sayangnya, cara elit-elit PDI Perjuangan masih tergolong jadul dan kasar. Bukannya mendapat simpati, penyingkiran Ganjar dari PDI Perjuangan malah memunculkan simpati dari banyak masyarakat kepadanya. Persiapan menjelang 2024 Pak. Kami doakan semoga sukses dan lancar gitu. Iya. Nyampe ke Mbak Puan nanti kamu. Maksudnya Mbak Puan dengan beliau gimana? Nah. Ganjar gimana? Nggak dapat. Oh nggak dapet ya. Oh nggak dapet ya. Kemudian. Ada kekhawatiran di elit PDI Perjuangan, nama Ganjar Pranowo semakin dikenal oleh masyarakat. Orang umum memang, karena biasanya yang jadi capres bagi mereka itu adalah pemilik partai atau pimpinan partai. PDI Perjuangan seperti dejavu dengan situasi di 2014, di mana nama Jokowi lebih dipercaya masyarakat daripada Megawati. Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang. Namun dalam rapat tersebut, anggota DPR Mufti Anam jika menyebutkan mengenai Gubernur Jawa Tengah yang menurutnya tidak mendapatkan tiket maju di 2024. Dalam hal ini tentunya penentuan calon dari PDIP adalah hak ketua umum partai, bukan kader partai PDIP. Awalnya, Mufti Anam melontarkan pernyataan kepada Erick Thohir soal Pilpres 2024. Dalam hal ini, pula sudah dalam pembahasan di luar agenda rapat. Ia bukan untuk membahas mengenai pencalonan Presiden 2024. Assalamualaikum, terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Erick dan seluruh jajarannya telah hadir pada kesempatan pagi ini. Di tengah kesibukan dan di tengah persiapan menjelang Pilpres 2024, kami doakan semoga sukses dan lancar, kata Mufti Anam dalam rapat di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 7 Juni 2022. Hal ini disambut oleh rekan sesamanya di Komisi 6, yakni Nusron Wahid. Politikus kolternya duduk di samping, tersebut membalasnya dengan peringatan dan sedikit kelakar. Sampai ke Mbak Puan nanti, kamu sampai ke Mbak Puan, ujar usulan kepada Mufti. Kemudian politikus Golkar itu ditanggapi dengan pernyataan oleh Mufti tentang duet Erick Thohir dengan Puan Maharani. Maksudnya, Mbak Puan dengan beliau, Erick Thohir bagaimana? Fraksi Gerindra mempertanyakan soal bagaimana dengan Ganjar. Benar jawabannya Ganjar nanti bagaimana? Nggak ada, apa tanya Amri?
Kemudian diikuti suara tawa seisi ruangan rapat. Ucapan Mufti cukup membuat seseorang kaget yang tidak memiliki kapasitas untuk menentukan hal tersebut. Penetapan calon presiden dari PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan bukan hak seorang kader. Kemudian lebih lanjut, Mufti menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian BUMN pada 2021. Catatan yang kami terima bahwa target dividen sudah melampaui, yakni 35 triliun. Sudah tercapai, tentu ini kerja yang tidak mudah. Kami hanya bisa ngomong untuk melakukan apa yang baik. Lakukan tentu tidak mudah, tandasnya. Menanggapi pencalonan Presiden 2024, Ganjar Pranowo sendiri pernah menegaskan bahwa Megawati Soekarno Putri mempunyai hak penuh menunjukkan calon presiden dari PDIP Perjuangan untuk pemilu 2024. Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menegaskan dirinya tetap menghormati Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati disebutnya memiliki hak prerogatif dalam menentukan sosok calon presiden yang akan diusung pada Pilpres mendatang. Saya menghormati, itu kan urusan coba-coba situ toh capres itu di PDIP. Sudah jelas itu urusannya Ketua Umum, urusannya Bu Mega, tegas Ganjar. Berbagai kritikan dari kolega sesama kader PDIP, salah satunya mengenai tanggapan sudah tidak menghormati lagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ganjar menegaskan dirinya hanya fokus melaksanakan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ada apa sih di internal PDI Perjuangan? Kenapa Ganjar Pranowo itu sepertinya dibuang? Bukankah dia salah satu kader terbaik partai? Saya bicara di sini bukan dalam kapasitas saya mendukung Anies Baswedan atau enggak, tidak. Tapi ini ada dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Kalau soal capres, ya Pak Menteri, kami jelas. Partai kami punya calon Bu Puan Maharani. Partai kami punya calon Bu Puan Maharani. Sehingga kami bilang bahwa ini bukan soal mendukung tidak mendukung, tapi soal kepentingan bangsa dan negara. Ganjar bisa dibilang batu sandungan terbesar dan dibuatlah skenario-skenario untuk menyingkirkan Ganjar Pranowo dari bursa calon presiden. Apalagi PDI Perjuangan sekarang memegang tiket terbesar pencalonan presiden. Kemarin saya dibully seluruh Indonesia. Wah, gubernurnya nggak mampu. Emang nggak mampu. Harusnya Anda seperti yang itu gitu. Itu lebih hebat. Wah, kalau itu jelas lebih hebat. Saya emang nggak ada apa-apanya gitu. Sayangnya, cara elit-elit PDI Perjuangan masih tergolong jadul dan kasar. Bukannya mendapat simpati, penyingkiran Ganjar dari PDI Perjuangan malah memunculkan simpati dari banyak masyarakat kepadanya. Persiapan menjelang 2024, Pak, kami doakan semoga sukses dan lancar gitu. Iya. Nyampe ke Mbak Puan nanti kamu. Maksudnya Mbak Puan dengan beliau gimana? Nah, Ganjar gimana? nggak dapet ya. Kemudian Ada kekhawatiran di elit PDI Perjuangan, nama Ganjar Pranowo semakin dikenal oleh masyarakat. Orang umum memang, karena biasanya yang jadi capres bagi mereka itu adalah pemilik partai atau pimpinan partai. PDI Perjuangan seperti dejavu dengan situasi di 2014, di mana nama Jokowi lebih dipercaya masyarakat daripada Megawati. Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang. Namun dalam rapat tersebut, anggota DPR Mufti Anam jika menyebutkan mengenai Gubernur Jawa Tengah yang menurutnya tidak mendapatkan tiket maju di 2024. Dalam hal ini tentunya penentuan calon dari PDIP adalah hak Ketua Umum Partai, bukan kader Partai PDIP. Awalnya, Mufti Anam melontarkan pernyataan kepada Erick Thohir soal Pilpres 2024. Dalam hal ini, pula sudah dalam pembahasan di luar agenda rapat. Ia bukan untuk membahas mengenai pencalonan Presiden 2024. Assalamualaikum, terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Erick dan seluruh jajarannya telah hadir pada kesempatan pagi ini. Di tengah kesibukan dan di tengah persiapan menjelang Pilpres 2024,
Kami doakan semoga sukses dan lancar, kata Mufti Anam dalam rapat di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 7 Juni 2022.